Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Biologi Holik. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai struktur dari ovum atau sel telur pada manusia. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Bagian terluar dari sel telur adalah korona radiata. Korona radiata merupakan sel-sel granulosa, dapat dilihat warnanya yang merah muda. Nah, sel granulosa ini melekat di sisi luar dan menyelubungi ovum. Merupakan mantar terluar dari ovum yang paling tebal dan berfungsi untuk melindungi ovum. Selanjutnya zona pellucida. Di gambar ini yang berwarna biru muda. Merupakan lapisan pelindung ovum yang tebal, terletak pada bagian tengah, tempat terdapatnya reseptor untuk spermatozoa. Zona pellucida mengandung glikoprotein yang melindungi bagian dalam ovum hingga terjadinya reaksi akrosom saat fertilisasi dan mencegah terjadinya polispermia atau pembuahan oleh banyak sperma. Zona pellucida terdapat pada mamalia termasuk manusia. Namun jika pada organisme lain, misalnya pada katak, serangga, dan burung, zona pellucida itu ekuivalen atau fungsinya sama dengan membran vitellin. Selanjutnya, membran sel telur atau ooplasma. Di bawah ooplasma terdapat granula kortikal yang melepaskan enzim saat terjadi fertilisasi untuk mengeraskan zona pellucida dan mencerna protein pengikat pada sperma untuk mencegah sperma lain masuk ke dalam sel telur. Sitoplasma. Fungsi sitoplasma adalah sebagai tempat penyimpanan nutrisi dan berbagai zat kimia yang dapat dipakai untuk proses metabolisme sel. Sitoplasma juga tempat berlangsungnya metabolisme dan pertukaran zat. Nukleus atau inti sel, tempat terdapatnya kromosom. Nukleus ovum bersifat haploid atau N. Di dalam nukleus terdapat nukleolus yang kecil itu ya. Kemudian yang ini adalah badan kutub 1. Jadi kenapa masih ada badan kutub 1 pada struktur ovum? Karena sel telur pada saat diovulasikan, proses pembelahan sel berhenti pada tahap metafase 2, pada meiosis 2. Fertilisasi mempunyai nilai penting untuk mengaktifasi sel telur untuk melanjutkan proses pembelahan sel. Jadi, kalau ada fertilisasi maka pembelahan sel akan lanjut. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.